Landasannya adalah kasih. Tuhan datang dan menderita untuk selamatkan mereka yang cemar. Dia tanggung derita, Dia terus tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dia tak mau satu jiwa pun hilang. Manusia tak peduli takdirnya, tak mengerti bagaimana sayangi hidupnya. Hanya Tuhan yang kasihi manusia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya di pagi hari ini kita semua di dalam sukacita. Untuk melengkapi sukacita kita, kami mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini, kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Rasa syukur kami juga kami mau melengkapi dengan merenungkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu menguatkan kami dan memotivasi kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang berjumpa kembali di Sapaan Teduh kita di pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil di dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yang diambil di Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Mari kita perhatikan Alkitab kita dan kami akan membacakan firman Tuhan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum bahwa pembaca kitab ataupun surat Ibrani ini adalah kaum Yahudi. Tentunya kaum Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen, yang sudah percaya kepada Kristus. Dengan demikian, tentu pemahaman mereka masih kental dengan teologi dan kebiasaan akan keagamaan Yahudi yang merupakan budaya mereka yang lahir dari kehidupan keluarga Yudaisme. Situasi ini tentu sangat memungkinkan bagi kelompok-kelompok tertentu dengan mudahnya untuk menggoyahkan iman percaya mereka kepada Kristus. Dan ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu tentunya yang tidak suka dengan perkembangan kekristenan, yang tidak suka dengan kekristenan, berusaha untuk mengacaukan pemahaman mereka. Terutama di dalam kitab Ibrani kita menemukan mereka mempertanyakan makna pengorbanan Kristus ataupun kuasa pengorbanan Kristus, sejauh mana Kristus itu telah berkorban bagi penghapusan dosa khususnya bagi manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tidak heran jika kita menemukan di dalam kitab Ibrani banyak berbicara tentang karya dan juga kuasa Yesus di dalam pengorbanannya. Di dalam pemahaman yang lama bagi mereka, bahwa untuk penghapusan dosa kita tahu di dalam perjanjian lama harus mempersembahkan darah, tentu darah yang diambil baik dari kambing, begitu juga dengan lembu. Dan tentunya kambing dan lembu tersebut juga merupakan harus yang terbaik, pilihan yang terbaik. Dan itu juga dilakukan
sekali dalam setahun sebagai persembahan penghapusan dosa melalui perantaraan imam-imam besar yang memiliki hak untuk masuk ke ruangan yang disebut ruang kudus yang merupakan buatan manusia itu sendiri. Tentu pemahaman baru di dalam Kristus berbeda dengan pemahaman tersebut, bahwa Yesus hadir menjadi imam besar sekaligus untuk selamanya, bukan hanya sekali setahun tetapi untuk selamanya. Tentu perbedaan ini sudah kelihatan antara pemahaman lama dengan pemahaman baru. Jika pemahaman lama, mereka hanya dapat melakukan korban penghapusan dosa sekali dalam setahun, tetapi penebusan yang dilakukan oleh Yesus adalah kekal untuk selama-lamanya. Kemudian kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita yang telah kita baca bersama, di ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa Kristus tidak perlu masuk ke tempat kudus yang dibuat oleh manusia, tetapi dia langsung masuk ke dalam sorga untuk menghadap hadirat Allah. Artinya bahwa pengorbanan Yesus adalah perspektif baru sebagai korban penebusan dosa untuk selamanya. Kalau kita perhatikan penegasan-penegasan yang disampaikan di dalam kitab Ibrani ini, tujuannya adalah untuk meneguhkan kembali pemahaman orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, supaya mereka tidak digoyahkan oleh pemahaman-pemahaman yang menyesatkan keimanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kehidupan kita pada saat ini, ada kalanya memang di dalam kehidupan ini kita meragukan akan kuasa Kristus. Jika ada kata-kata mengatakan orang yang paling gampang untuk dihasut adalah mereka yang masih muda, tetapi kata-kata ini juga bisa terjadi untuk orang yang sudah dewasa di dalam umur, begitu juga dewasa di dalam keimanan mereka. Boleh jadi ada keraguan kita akan iman yang sudah kita percayai selama ini. Kita meragukan akan kuasa Kristus. Boleh jadi keraguan ini karena hasutan orang lain. Boleh jadi karena situasi yang tidak menguntungkan. Dan mungkin karena logika kita sebagai manusia yang kita pakai dalam memahami keimanan kita. Tentu situasi-situasi ini bisa saja menggoyahkan iman percaya kita dan menggoyahkan akan makna dari penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Maka dari itu firman Tuhan yang sudah kita baca bersama, yang sudah kita renungkan bersama, kembali mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus adalah sebuah penebusan yang luar biasa dan penebusan yang abadi. Di sisi yang lain, mungkin kita juga pernah membandingkan kemampuan manusia dengan karya Roh Kudus. Kita merasa bahwa kemampuan manusia yang lebih nyata dan yang lebih tepat untuk dipegang, tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kemampuan manusia tidak dapat menyempurnakan kebutuhan hati kita. Firman Tuhan mengajak kita untuk kembali melihat ada bukti kuasa dan bukti kebaikan abadi yang sudah dihadirkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dia berada di tempat yang abadi untuk kepentingan kita demi masa depan yang abadi. Jika mereka pada pemahaman lama mempersembahkan korban persembahan ke tempat yang dibuat oleh manusia sendiri, tetapi Kristus yang menebus dosa manusia, dia langsung ke tempat di hadapan hadirat Allah demi kepentingan kita. Maka dari itu, jangan goyah, tetap kita pertahankan iman kita bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dan situasi tidak menggoyahkan akan pemahaman kita di dalam penebusan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dalam setiap aktivitas kita. Tuhan menguatkan iman kita walau begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi di hari ini, hari esok, dan di hari-hari yang akan kita lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami. Seperti Tuhan menguatkan kaum Kristen di
gereja mula-mula, Tuhan juga menguatkan kami akan godaan-godaan dunia yang sering sekali kami membandingkan kuasa dunia akan kuasa Tuhan. Kami mengaku ya Tuhan, pada kesempatan ini firman-Mu menguatkan kami supaya kami semakin meneguhkan hati untuk tetap berpegang akan kuasa Tuhan. Seperti Tuhan yang sudah melakukan penebusan yang luar biasa bagi kehidupan kami, itu adalah bukti kasih Tuhan bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di lingkungan pelayanan GBKP Runggun Pontianak. Kami mendoakan juga wilayah pelayanan Pos PI yang ada di Sintang, Singkawang, Sikadau, dan Ketapang. Tuhan memberkati bagi mereka yang Tuhan utus untuk melayani di tempat ini, baik pendeta, detaser, vikaris, pertua diaken, dan tim-tim yang melayani di wilayah pelayanan GBKP Runggun Pontianak ini. Tuhan berkarya bagi kehidupan mereka sehingga sukacita tetap ada dalam diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan bagi mereka juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah GBKP Runggun Pontianak, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di wilayah Pos PI. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan berkati pekerjaan dan keluarga-keluarga mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan tetap berkarya bagi kami dan mengajari kami. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan, dan kami akan menutup doa ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Banjarmasin. Mari kita sama-sama menjaga kesehatan kita.